Sobat Ambiar, kali ini kita punya bintang tamu berikutnya. Ya. Di pagi hari ini semua pasangan orang tua dengan anaknya. Dan masing-masing punya cerita tersendiri. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini artis cantik yang menurunkan kecantikannya pada putrinya. Nah, siapa dia? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Annisa Hapsari dan Aquin. Annisa Hapsari dan juga Aquin. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Bagus sekali. cantik banget sih. Amin. Aquin, kamu kalau misalnya dandan, Iya. termasuk ke pagi-pagi Ambiar yang milihin baju siapa? Kamu atau mama yang pilihin bajunya? Berdua sih, kita saling mikir. Oh, tapi alhamdulillah ya Mbak Anissa sekarang udah berhijab ya Mbak Anis. Ini Anissa dari dulu. Bukan. Beda. Kani, kok Kani sih? Tapi boleh dipanggil Kak Ani juga. Iya, Kak. Makasih sudah pakai baju basecamp military lifestyle. Semuanya lu bilang Ini favorit aku. best camp military. Ya kan ijo-ijo. Buat Mbak Anissa dan juga Aquin, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat Sobat Ambiar. Kecantikan mereka berdua. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti apa? Wajah tidak jauh dari pohonnya. Bener. Buah. Iya, gue bilang apa? Wajah. Jangan berantem. Buah. Wajah. Buah, bilang buah. Wajah. Belum nikah aja udah begini, apalagi kalau udah nikah. Doain ya, Kak Mbak Ani doain mereka mau menikah, doain. Amin. Ya Allah. Semoga aku bisa mendapatkan hatinya dan hartanya. Ya. Yang penting hartanya ya. Kita kasih lihat dulu kecantikan dari Annisa Hapsari dan juga Aquin ini. Ya Mbak Anissa sangat awet muda. Iya. Karena masih muda. Betul. Apa sih rahasia awet mudanya? Apakah mandi di 7 sumur? Ada yang ngajarin kamu. Gimana sih? Bagi-bagi dong. Apa rahasianya bisa terlihat selalu awet Kayak muda? Thomas Jorgi minum formalin tiap pagi. Kalau Thomas tuh bener, 53 tahun masih begitu. Apa coba rahasia orang tambah cantik, tambah ganteng, tambah awet muda? Punya uang. Bukan hanya uang. Apa lagi? Uang tidak segalanya. Jadi- Jadi pun memang hidup perlu uang. Namun, tapi ketenangan hati Betul. dan Kali ini aku setuju. Ntar dulu celana gue lagi mau guys. Wih, Apa? apa kuncinya? Ketenangan hati. hati dan jiwa. Makanya sholat itu menjauhi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hatinya tenang. Betul. Tapi kok kamu kelihatan nggak tenang dan kelihatan lebih tua ya, Wi ya? Ada treatment khusus gitu nggak sih Mbak Anissa? Nggak ada. Aku tuh perempuan yang nggak suka ke salon, nggak suka treatment tuh nggak suka, nggak hobi. Sama Kak. Cuman dulu waktu kecilnya nih seumur-umur Aquin ABG nih suka minum jamu itu aja sih. Oh itu. Oh jamu. Minum jamu sayang. Jamunya jamu apa kalau boleh tahu? Jamu diracik sendiri sama yang aku, dia Oh, gitu. bikin sendiri. Itu salah satu Salah satu. rahasia. Nanti aku racikin buat kamu ya. Kamu meracikin aku apa? Jangan racun ya. Lu gak usah racikin gua jamu, lu racikin aja rumah tangga buat kita berdua, Wi. Jamu nggak Amin. penting buat kita. Oh jadi tidak ada treatment khusus sampai dengan sekarang? Tanam benang, filler, botox gitu? Nggak berani. Belum. Nggak berani? Nggak ngaku off air, nanti on air juga nggak apa-apa ngakunya ya? Ya, mungkin ya itu yang pertama itu emang benar tenang, happy life gitu. Tapi Itu biasanya. Ya, Memang mama kelihatannya tenang selalu kalau di rumah kalau ada masalah gitu? emang sih yang paling tenang emang bunda sih. Tuh. Selalu tenang ya? Mungkin itulah yang membuat awet muda, tidak ada pikiran segala macam. Karena biar pakai benang, pasti bukannya ada. 1000 benang juga kalau hidupnya nggak tenang. Ini contohnya. Enggak, maksudnya tuh kalau orang pakai treatment apapun yang mahal, kalau jiwanya nggak tenang tuh pancaran ke mukanya juga nggak. Betul, gak bisa ngakak juga kalau kebanyakan benang. Ketawanya kalau benar-benar Karen coba, silakan ke kamera. Kamu kalau senyum gimana? Coba. Coba. kalau ketawa gitu kan dia Takut ketarik, takut copot benangnya. Langsung kondoi. katanya itu Mbak Inul katanya nih. Ya Allah. Gak ada ngomong
gitu gue. Dia Mbak Inul, Kak Dewi. Gak ada Mbak Inul, maaf ya Mbak Inul. Udah lama kita gak undang Mbak Inul ya. Mbak Anissa, kita mau kasih lihat dulu ya, Apa tuh? di tengah kebahagiaan bersama dengan keluarga, selalu awet muda. Amin. Tapi namanya juga manusia, selalu ada masalah dalam kehidupan. Termasuk ini juga cobaan yang sempat dilewati oleh seorang Annisa Hapsari. Kita kasih lihat yang satu ini. Saat Iya itu- benar. Belum ditanya, belum. Oke. Saat itu ketika mengetahui sedang berbadan dua, pertama kali mengetahui itu Kaget lah. Kaget, udah 46 tahun, terus udah gitu alhamdulillah kan aku udah punya cucu kan. Cucu aku udah 2. Lucu, terus kaget, bingung. Ngomong sama Sultan juga, ini bener apa enggak sih gitu. Sampai 2 kali, 3 kali lah aku ngetes, ternyata masih positif. Terus ya udah, jadi dulunya kaget, terutama anak-anak. Masa Iya. sih? Iya, Benar. Kenapa kakak merasa kaget gitu? Karena emang dari dulu-dulu tuh Bunda kayak, Bunda hamil loh, Bunda punya adik loh gitu. Jadi aku kayak, Ngat. ini beneran yang ini gitu. Dan ternyata beneran, jadinya aku kayak, wow. Gak tahu lagi mau ngomong apa. di saat cobaan itu datang, Maksudnya mengalami keguguran. keguguran. Itu di usia kehamilan berapa bulan? Mau 2 minggu lah ya. Baru Mau 2 2 minggu. minggu. Apa yang dirasakan, yang terjadi saat itu? Ya mungkin aku stres juga, terus itu kan lebaran, capek. Terus aku tuh orangnya bisa dibilang terlalu banyak mikir gitu. Karena di DM tuh bilang, udah tua nanti anaknya cacat, bla 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 gitu tuh kepikiran gitu loh. Apa bener, udah gitu ngobrol sama yang udah pernah gitu kan 46 tahun, bahkan ada yang 52 tahun. Mesti tes apa gitu tuh sekarang tuh ada tes ini lah segala macam. Tes urin. Tes urin. Itu penyakit beda sayang. Jadi harus benar-benar tahu kalau misalnya anaknya baik apa enggak kalau tetap dilahirkan gitu. Jadi kepikiran banget saat itu. Jadi di tengah ketenangan, terlihat tenang tapi dalam hati tetap Oh, memikirkan. banget sangat. Kemudian akhirnya setelah dokter menyatakan bahwa keguguran, apa dalam pikiran seorang Annisa Trihapsari? Ya itu yang terbaik dari Allah sih. Karena juga Sultan dia juga mungkin satu bahagia, kedua dia berpikir bahwa karena kan waktu aku hamil Aquin itu aku sadar itu, jadi waktu lahir itu jam 6 subuh, aku sadar itu jam 6 sore. Wow, 1 hari. Jadi terlalu lama kan, karena nggak biasa minum obat banyak, nggak biasa. Iya. Jadi trauma. Mungkin juga kalau nggak Aquin keluar, mungkin Bunda juga belum berhijab kayaknya ya, masih ngaco. Mungkin bukan ngaco, maksudnya masih belum. Oh, salah satu alasan berhijab Iya, karena iya. Karena abis lahiran Aquin aku sakit parah banget. Gitu. Jadi semuanya sudah berjalan, terus akhirnya ya udah aku ini yang terbaik dari Allah sih. Lalu suami Sultan Djorghi saat itu bilang apa ketika memang harus Ya keguguran? sempet sedih juga sih gitu. Maksudnya saat di sisi lain dia pengen banget gitu kan. Kan dia pengen banget anak cowok gitu. Jadi penyebabnya karena banyak pikiran ya kak? Capek juga kayaknya, aku capek. Kak, ini berapa sih anak sekarang? Aku Iya, 2 ya? 3, anakku Iya. 3. Oh, 3 ya? Oh, ini yang Berarti kalau jadi yang kemarin itu 4 Paling terakhir. Ada sempat perasaan trauma nggak untuk hamil kembali atau malah justru kepikiran Enggak aku sih. ngambil program hamil nih? nggak usah program say, cepet. Nggak pakai program aja udah jadi ya? Alhamdulillah enggak sih. maksudnya program, maksudnya gini, mereka tuh mau program. Oh gitu. ya amin. Amin. Iya. Mau bayi Apa sih tabung. Ya nggak apa-apa sih, emang aku Kamu pegang. gandengan mulu, sebel deh. Aku nggak boleh pegang-pegang kamu. Pegang kamu aja nggak boleh, apalagi pegang duit kamu ya. Siapa namanya? Karena duit lainnya ya. Tapi akuin kamu, Duit mulu, duit. lo kamu sendiri akuin. Sabar, Bu, sabar. Kamu kepengen punya adik lagi nggak sih? Enggak. Enggak sih. Kenapa? Karena aku kayaknya ngerasa happy Aku aja adik sih sama yang sekarang aku punya gitu loh. Tapi aku juga ada waktu juga aku pengen pengen ngerasain apa yang kakakku rasain gitu. Kayak aku tuh jadi kakak kayak gimana aku pengen ngerasain sih. Tapi lebih banyaknya enggak. Gini akuin, Enggak ini. kita kasih pilihan 2. Oke. Kalau kamu mau adik, aku atau Karen. Pilih. Pilih aja. Sebagai Sama adik aku deh kamu. ikut-ikutan rambut nantinya. Wi, lihat deh akuin. Iya, apa Ntar kalau kita punya anak kayaknya mirip akuin deh. Kenapa?
cantik, akunya ganteng, kamunya cantik, ya kan? Pasti nanti anak kita kayak gini, Wi. Kalian kalau beneran ya gue happy banget. Iya, amin, aku Ya juga. Allah, Yang diamini banyak masyarakat banget kalau Indonesia. Buat bapaknya Mas Rian, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin, Papa cepat sembuh lagi ya. Papa cepat sembuh ya Amin, sayang. amin. Buat Calon mama juga mertua, dikuatkan. Kalau papa mertua ya. Papa aku waktu sakit, pas aku datang ke Bandung, tahu nggak yang dia tanya apa? Siapa? Mana Dewi Persik? Karena orang tua manapun tuh tahu kalau ini pasti bakalan jadi menantu yang terbaik. Ya, kata papanya begini. Mana Dewi Persik? Feeling orang tua itu peka banget. Sebentar, Iya, kamu benar, bilang Feeling orang tua. bukan Menantu yang terbaik. Semua mertua. Semua mertua. Tahu kalau kamu menantu Ya, yang terbaik. ya, ya, Yang ya. kemarin kayaknya enggak, Wi. Kan tadi papanya nanyain, papanya Rian. Kata papanya Rian Iya gini, juga sih, mana kata Dewi. Mana Dewi Persik? Di rumah, Pak nggak ikut ya? Oh gitu. Ya kalau kamu emang nggak mau, buat papa aja. Kok kamu tahu sih kalau aku suka yang tua-tua? Dewi Muri Agung, kamu lupa kita lagi live ya? Oh ya. Buat Anissa Hapsari, Ria Hapsari. Seandainya, ya kita berharap selalu yang terbaik. Kalau memang keinginan untuk kembali memiliki momongan, akhirnya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ingin disampaikan? Ke bayinya atau ke siapa nih? Tapi ini kakak memang bener pingin lagi. Kalau dibilang pengen lagi sebenarnya udah cukup karena kan alhamdulillah semuanya udah besar-besar ya. Iya. Udah bersyukur banget lah apa yang dititipin sama Allah. Cuman kalau dikasih lagi, diamanahin lagi kenapa enggak? Karena kan yang namanya kematian, kehidupan semuanya sudah Allah yang atur gitu. Jadi ya udah bismillah aja. Kita berharap semoga Anissa Trihapsari bersama dengan suami, Hamil lagi? aku nggak bilang hamil Oh, lagi, tapi diberikan yang terbaik. Entah itu Amin, mendapatkan amin, momongan alhamdulillah, atau amin. dicukupi dengan Kebahagiaan, anak dan cucu sakinah, sekarang. mawaddah, warahmah. Ketenangan Amin, hati amin, dan amin, juga amin, pikiran amin, itu yang amin. jauh lebih penting. Amin banget. Tapi berbicara mengenai pikiran, kemarin sempat ada juga yang mengganggu pikiran bukan hanya Anissa Trihapsari tapi juga sang putri. Kita kasih lihat yang satu ini. Sempat dibully anak dari Anissa Trihapsari dan Sultan Georgie, Aqueni kini bangkit. Maaf bacanya Aquin, kalau Aquin itu kayak mangga Queenie. It's nice, Aqueni. Aku ini. Kamu Iya. sempat Ya, menjadi korban bully? Iya, Aqueni. pernah. Bagus. Dibully di media Kenapa, sosial sayang? atau Maybe di media sosial sih. apa? Kenapa? Maybe Karena kamu waktu itu- cantik. Aduh, amin. Cantik. Karena waktu itu, Langsung. karena waktu itu aku lagi syuting kan, aku lagi proses syuting dan kayaknya banyak orang yang nggak suka dengan dan nggak apa ya, nggak respect. Banyak yang pengen di karya-karya. posisi kamu. Iya. Kan tante pernah muda. Oh emang sekarang udah tua ya tante? Iya. Beda lah jauh Ini udah umurnya. tante. Tapi kalau akuin banyak yang iriin atau apa segala macam itu pantas. Karena kamu itu memang Cantik. kayak ningrat banget. Betul, punya aura bintang. Iya, ningrat gitu maksudnya. Suara saya nama. Kalau mama kamu mau, saya mau sebenarnya. Hasilnya cakep, King. Maaf kita klarifikasi dulu. Sama anaknya kan, bukan sama bapaknya kan? Kok bapaknya mama? Kok sama bapak? Kok bapaknya nggak ikut ya? Berteman. Kok bapaknya nggak ikut katanya? Rausah, bapaknya ikut rausah. Akuin apa sih dibulinya tuh misalnya kalimat yang Iya. seperti apa misalnya? Kayak kurang enak diucapin ya, tapi yang lumayan Kotor keras lah ya. lah. Banget, Lumayan- sangat. lumayan. Melalui direct message atau ada juga di kolom komentar? Dua-duanya. Dua-duanya. Sih. Dua-duanya. So kamu di umur berapa sekarang? 14 tahun. 14 tahun. Waktu dibully 13 tahun. Membaca komentar-komentar seperti itu gimana? Awalnya? Awalnya sih aku pasti kaget karena di umur aku sekarang pasti yang kayak ternyata ada juga orang yang kayak gini gitu. Terus Bunda juga pernah bilang, Queen kamu udah di dunia entertainment, kamu harus siap untuk orang-orang yang kayak gitu. So aku cuman kayak oh iya, karena aku belum ngerasain. Tapi pas udah ada cobaannya aku langsung kayak ternyata nggak enak juga ya. Ternyata banyak orang yang nggak menghormati karya-karya kita. Jadi agak sedih sih. Aku sempat nangis juga Om. Sempat nangis. Kita mau nanya sama Mima. Kan Mima juga sudah paham mengenai kondisi kesehatan mental.
Apa yang mungkin kamu bisa sarankan kepada Aquin ketika akhirnya banyak sekali komentar bullying di media sosial? Harusnya statement mental kita seperti apa Kok sih? kulitnya nggak putih kayak ibunya gitu, sering banget banyak Oh, yang ya? ngomong gitu. Oh lebih ke fisik ya? Aku sebenarnya nggak ke fisik doang sih, aku juga sering mengalami bullying dari sosial media juga. So I just want you to know that you're not alone. Kayak banyak banget kok orang juga yang mungkin going through that, dan aku sendiri pun juga going through that. Jadi sebenarnya emang susah untuk menghandle-nya ya, kata-kata orang dari sosial media. Tapi kadang aku suka ngelihat itu sebagai lelucon aja. Jadi aku suka kalau ngebaca itu ketawa. Karena kayak menurut aku mindset kita tuh gimana caranya kita, ya seperti apa yang Bunda selalu bilang, kita pokoknya bisa milih sendiri untuk melihat suatu hal itu sebagai hal yang positif atau yang negatif. Aku kadang melihatnya sebagai hal yang positif, asin kayak ya udah dilucuin aja gitu. Kalau misalkan dilihat itu sebagai sesuatu yang negatif, malah jadinya terimplementasi di kepala kita kalau misalkan itu suatu hal yang negatif, dan kita jadi percaya apa kata omongan. Kita tidak bisa merespon apa kata orang, kalimat orang, komentar orang, tapi kita bisa merespon reaksi kita atas komentar tersebut ya. Kalau kamu banyak yang bully, jangan khawatir. Inspirasinya dari Dewi Persik. Dia tetap berdiri di sini. Banyak yang komentar, dia tetap semangat. Tapi kalau kamu sendiri masih coba ngecek sosial media, komentar, direct message, masih suka kamu baca nggak sih? Tante Dewi suka kadang. Bukan suka, tapi dijawabin ya kan? Dijawabin. Untuk sekarang sih udah enggak sih Om. Udah lupa juga. Tapi itu lebih baik. Iya, udah lebih baik sih. Lebih Karena awal-awalnya dia jadi malas, bukan malas, maksudnya jadi nggak pede. Iya. Yang Kan awalnya jadi gini, kita jangan merasa sok kuat ya Kak, manusiawi banget kalau misalkan mental kita juga kena loh. Terkadang walaupun kita nggak bisa melihat orangnya. Jujur, ini apa sih padahal nggak seperti itu yang terjadi. Karena aku pernah mengalami itu dan saat ini juga mengalami itu. Tapi kita memang harus bicara. Kalau nggak bicara nanti kita sakit sendiri, merasakan sendiri dan kita merasa sendiri. Gitu. Kalau Karena pengawasan benar, tapi benar juga ya. Kalau pengawasan dari Mbak Anissa sendiri gimana? Sebagai orang Pengawasan tua? lewat sosial media tentang ya yang pasti gini, Aquin dalam bersosial media. aku kan anak-anak aku baik yang pertama sampai yang Aquin, aku selalu apapun yang dilakukan, pekerjaan apapun yang dia pilih itu atas kemauan dia sendiri. Jadi kita hanya cuman bisa mendirect ini yang baik, ini yang enggak gitu. Iya. Karena ini semua anak-anak harus mengalami prosesnya sendiri masing-masing gitu. Jadi pada saat Aquin sign kontrak, dia harus baca kontrak itu. Terus dia sign, sebelum sign aku bilang, Aquin welcome ya. Ini dunia Masya Allah, aku bilang gitu. Apalagi sekarang dunia sudah, media tuh Dunia sangat sudah gila. free banget. Kalau zaman aku dulu kan nggak ada gini-ginian kan. Jadi sekarang harus siap apapun itu. Jadi nggak semua orang suka sama kamu, nggak semua orang juga yang nggak suka sama kamu. Jadi dinikmati prosesnya dan ya udah jadilah diri sendiri. Udah itu aja. Kakak ngeliatin nggak komen-komen Instagram tentang anaknya? Bapaknya. Bapaknya bilang Bapaknya apa? lebih Papa kepo. gimana sayang? Oh bisa disamperin tuh. Bener banget. Di DM Karena mau sama bikin bapaknya. laporan kan sempat ya? Iya, mau bikin laporan tapi ngomong dulu sama anaknya kan. Karena kan semua tergantung anaknya. Tapi Iya. kan aku bilang waktu itu, apa? Aku nggak mau Gak mau viral gara-gara yang kayak gitu-gitu. Tapi itulah papa ya, papa itu memang paling dekat sama anak perempuan. Betul kalau papa itu. Ya. Terus akhirnya papa bilang apa? Ya udah nggak apa-apa. Kamu tetap nikmatin aja kayak Bunda bilang gitu. Tapi sempat juga ada dua anak kecil yang di DM sama bapaknya. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus bikin video minta maaf bla 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 bla. Oh gitu Akhirnya, ya? iya, Akhirnya dilakukan? Untung jam Ada. papaku sudah nggak ada. Kalau masih ada? Aduh, dunia gempar kayaknya. Yang ngeliatin anak gua dibully dia bisa teriak-teriak dia. Bisa teriak. Ya. Tapi kita mau kasih lihat juga pastinya kalau ngomongin soal media sosial, ini kan tidak jauh juga dari endorsement segala macam. Tapi ketika akhirnya ada komentar-komentar negatif, kemudian juga banyak yang membuli di media sosial, itu ngaruh nggak sih sama endorsement? Atau kamu terima endorsement kan di media sosial? Ya tapi kayak untuk sekarang belum ya. Sekarang belum. Kenapa sayang? Nggak apa-apa sih, karena belum aja tante. Iya gitu. Jadi memang belum terlalu berpengaruh ya, itu pilihan juga untuk menerima endorsement. Tapi kalau misalnya dari Mima sendiri, kamu endorsement tetap jalan dengan segala macam bentuk advokasi kamu, edukasi kamu? Iya tetap sih, kalau lagi ada tawaran ya aku terima, cuman ya it's not my main source of money income aja. Oke. Tujuannya nggak ke sana ya, Iya. bukan untuk cari uang. Oke, buat Sobat Ambiar kita mau kasih lihat dulu, ini ada support dari seorang, tentu saja orang tua ya, bagi anak-anaknya yang support luar biasa ketika anaknya melakukan aktivitas termasuk pilihan hidupnya.
bukan aji mumpung selain ikut mengantri saat mengikuti casting. Perjalanan Aquene dalam berkarir juga tak mudah dan selalu disupport Anissa. Kalau kita support ya, kalau dia sport. Jadi suka ikut casting gitu ya Kak. Harus dia harus itu tadi mau syuting, mau iklan, mau apapun dia harus Harus dari bawah lah ya, harus Kak. banget Iya, supaya dia ngerasain Prosesnya. Selalu dianterin nggak? Selalu lah, dia nggak ada asistennya saya. Tapi kamu disuruh mama sayang, kamu disuruh mama untuk mengikuti prosesnya. Kamu menikmati nggak proses itu? Aku berusaha untuk menikmati. Berusaha untuk menikmati, artinya? Sekarang aku udah menikmati. Karena pertama kan masih yang banyak haters lah, banyak yang nggak suka sama aku. Jadi aku masih yang kayak, udah gitu. Tapi lama-kelamaan aku menikmati. Lama-lama aku juga Ada nggak yang bilang sama kamu, mama, papa kamu kan bintang, kenapa nggak langsung jadi main film atau main sinetron? Ada nggak yang bilang kayak gitu? banyak Pasti sih. banyak ya. Masih banyak ya. Tapi Kamu kalau gimana menanggapi hal-hal yang seperti itu? Aku yang kayak, nggak apa-apa tante, aku mau ngerasain susahnya aja. Bagus. Contoh nih ya, akuin ya contoh. Dia walaupun mamanya seorang bintang, dia tidak menggantungkan kepada mama dan papanya. Iya. Tapi dia mau berjuang dari bawah. Kadang ada loh orang yang nggak tahu diri. kenapa? Gimana Ada. tuh? Hei, kan tante aku tuh sudah bintang, masa gue nggak bisa jadi Sabar. bintang? Sabar. Lu curhat dulu. Apakah yang dimaksud Dewi Persik adalah bintang tamu berikutnya? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.